Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan ya, dan tetap dijaga kesehatannya. Karena pada masa ini itu sangat mudah kita terserang penyakit. Nah, di sini saya Lailiatun Nasihah dari kelas Tadris Biologi B ingin menjelaskan materi mengenai awal mula kehidupan. Nah, setiap kali kita mempelajari tentang awal mula kehidupan di bumi ini itu selalu bermula atau selalu ada pertanyaan mengenai dari mana sih datangnya kehidupan, kemudian dari mana sih asalnya, dan bagaimana sih terjadinya. Nah, rasa ingin tahu manusia itulah yang menimbulkan banyak pertanyaan terhadap datangnya kehidupan di bumi ini. Membahas tentang asal mula kehidupan itu, pasti kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya teori asal mula kehidupan. Teori asal mula kehidupan itu ada banyak ya, tetapi di sini saya akan menjelaskan dua teori mengenai asal mula kehidupan. Yang pertama yaitu teori abiogenesis, kemudian yang kedua teori biogenesis. Yang pertama yaitu teori abiogenesis. Nah, teori abiogenesis itu terdiri dari tiga kata ya, yaitu a yang berarti tidak atau bukan, kemudian bio yang berarti hidup, kemudian genesis yang artinya pembentukan. Jadi, abiogenesis itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kehidupan biologis itu muncul dari bahan anorganik secara alami. Nah, dapat disimpulkan bahwa teori abiogenesis itu merupakan teori yang menjelaskan jika makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Nah, kemudian teori abiogenesis itu dipelopori atau dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles. Nah, teori abiogenesis atau biasa disebut juga dengan teori generatio spontanea ini itu dibuat berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Aristoteles. Nah, di sini itu Aristoteles mengamati atau berpendapat bahwa ikan-ikan yang berada di sungai itu berasal dari lumpur. Nah, tidak hanya dari pengamatan ikan-ikan tadi ya. Kemudian Aristoteles ini juga melakukan percobaan pada tanah yang direndam di dalam air, dan hasilnya muncul cacing dari dalam tanah tersebut. Nah, dari percobaan itu tadi semakin memperkuat teori yang dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, teori abiogenesis ini itu masih dipercaya ya sampai akhir abad ke-17, dan teori abiogenesis ini mempunyai pendukung, salah satunya yaitu seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris yang bernama John Needham. Nah, Needham di sini itu melakukan percobaan atau membuktikan teori dengan melakukan percobaan dengan merebus kaldu yang dimasukkan ke dalam wadah selama beberapa menit. Kemudian ia menutup dengan menggunakan gabus. Nah, setelah beberapa hari itu ditemukan di dalam kaldu itu terdapat mikroorganisme. Nah, dari kesimpulan percobaan ini, Needham mengambil kesimpulan bahwa bakteri berasal dari kaldu. Kemudian, setelah muncul teori abiogenesis, kemudian muncullah teori biogenesis, di mana teori ini itu bertentangan dengan teori abiogenesis ya. Teori biogenesis di sini itu menganggap bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk yang hidup atau berasal dari makhluk yang sudah ada sebelumnya. Nah, teori biogenesis ini terdapat beberapa ilmuwan yang mendukung adanya teori biogenesis ini. Yang pertama yaitu
Francisco Redi. Nah, Francisco Redi ini itu melakukan percobaan secara ilmiah di mana dia itu berhasil membuktikan bahwa makhluk hidup itu tidak muncul dengan begitu saja dari benda tidak hidup, melainkan muncul dari kehidupan yang ada sebelumnya. Nah, di sini itu Francisco Redi melakukan percobaan dengan membuktikan bahwa belatung pada daging berasal dari induk lalat yang bertelur di daging tersebut. Nah, Francisco Redi ini melakukan 3 percobaan ya. Yang pertama yaitu tabung atau toples yang diisi dengan daging tanpa ada penutup. Kemudian yang kedua, tabung diisi dengan daging dan ditutup dengan kain. Kemudian yang ketiga, tabung diisi daging kemudian ditutup rapat dengan gabus. Nah, berdasarkan dari hasil 3 perlakuan daging tadi, didapatkan hasil bahwa belatung itu berasal dari induk lalat yang bertelur di daging yang tidak ditutup rapat maupun hanya ditutup dengan kain saja. Nah, yang kedua, teori ini itu didukung oleh ilmuwan yang bernama Lazzaro Spallanzani. Nah, Lazzaro di sini itu mematahkan pendapat dari John Needham ya. Dia tidak setuju dengan hasil percobaan yang telah dilaksanakan oleh Needham. Nah, di sini Lazzaro itu mengetahui adanya kelemahan percobaan yang dilakukan oleh Needham. Lazzaro Spallanzani berpendapat bahwa rebusan kaldu yang dilakukan Needham itu kurang lama sehingga semua mikroorganisme belum mati dan kaldu itu tidak tertutup ujung tabungnya. Nah, di sini itu Lazzaro Spallanzani melakukan percobaan yaitu dengan 2 perlakuan. Yang pertama, kaldu direbus tapi tidak lama ya, atau kurang lama. Kemudian kaldu tersebut didinginkan dan tidak ditutup dengan gabus. Kemudian yang kedua, air kaldu direbus hingga panas atau hingga mendidih. Kemudian air kaldu tersebut didinginkan dan ditutup dengan gabus. Nah, berdasarkan hasil 2 percobaan tadi, mikroorganisme tidak muncul atau tidak tumbuh pada air kaldu yang sudah steril atau yang sudah dipanaskan. Kemudian yang ketiga, terdapat ilmuwan yang mendukung dari teori biokinesis ya, yaitu Louis Pasteur. Nah, Louis Pasteur di sini menyempurnakan percobaan dari Spallanzani dengan mempertahankan adanya gaya hidup atau udara, yaitu menggunakan kaldu yang dipanaskan dalam labu dan kemudian ditutup tabung berbentuk leher angsa. Nah, menurut Louis Pasteur di sini itu mikroorganisme dapat terperangkap di bagian tabung leher angsa sehingga kaldu tidak ada mikroorganismenya. Nah, berdasarkan dari hasil percobaan Louis Pasteur tadi menghasilkan 3 teori yang disebut dengan teori biogenesis. Nah, 3 teori biogenesis ini atau 3 pernyataan di sini yaitu yang pertama yaitu omno vivum ex ovo, di mana artinya yaitu setiap makhluk hidup berasal dari telur. Kemudian yang kedua yaitu omno ovum ex vivo, yang berarti setiap telur berasal dari makhluk hidup. Kemudian yang ketiga omno vivum ex vivo, yang artinya setiap makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.